dengan NIM 44 sebagai perawat 1. Saya Hikmatul Hidayah dengan NIM 51 sebagai perawat 2. Saya Devina Kusmawati dengan NIM 52 sebagai pasien. Saya Fidoria Prakosa dengan NIM 67 sebagai keluarga pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mensimulasikan tentang video telenursing antara perawat dan pasien melalui media Zoom. Seorang mahasiswi akhir dengan keluhan sulit tidur selama beberapa minggu dan selalu merasa cemas. Kemudian membuat janji dengan perawat untuk mengkonsultasikan masalah yang dia alami secara langsung. Kita masuk ke video telenursing sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya perawat Amel. Saya perawat Hida. Baik, kami sedang berbicara dengan siapa ya? Perkenalkan, saya Alvito sebagai kakaknya Devina. Oke. Apa yang dikeluhkan adiknya, Mas? Saya lihat Devina ini memang tidurnya selalu larut. Kadang saya sudah tidur, dia masih di depan laptop atau main HP. Oke, baik. Sebelumnya bisa berbicara langsung dengan Mbak Devina. Bisa, Sus. Halo Mbak Devina, perkenalkan saya perawat Amel. Dan saya perawat Hida. Halo, perkenalkan saya Devina. Baik Mbak, apa yang dirasakan selama ini? Kok Mbak kelihatan agak murung ya dan kurang bersemangat juga? Jadi akhir-akhir ini saya kesulitan untuk tidur selama beberapa minggu terakhir. Apa yang sedang Mbak rasakan? Apa ada yang sedang Mbak pikirkan? Dan apa ada yang sedang Mbak kerjakan? Iya, jadi karena saya mahasiswa semester akhir, saya sedang mengerjakan tugas akhir. Saya takut kalau tugas akhir saya tidak selesai. Jadi saya selalu memikirkannya setiap hari dan selalu berada di depan laptop selama berjam-jam. Baik Mbak, bagus sekali kok. Emang ya tugas emang harus dikerjakan begitu ya Mbak. Tapi Mbak juga harus jaga kesehatan, meskipun Mbak juga banyak yang harus dikerjakan begitu. Iya Mbak, tapi saya merasa takut kalau tugas saya itu nggak sampai selesai. Jadi saya terus memikirkannya setiap hari. Nggak apa-apa kok, yang penting tetap jaga kesehatan ya Mbak. Semangat juga ngerjainnya. Oh ya, kalau boleh tahu, apa saja sih yang biasa Mbak Devina lakuin? Kayak apa suka minum kopi? Iya, jadi saya setiap malam mengonsumsi kopi Mbak. Saya juga makan malam. Jam tidur saya juga nggak teratur. Oke, terus apakah sering berlama-lama di depan gadget atau laptop? Ya, saya di depan laptop hampir berjam-jam untuk mengerjakan tugas. Oke, jadi beberapa yang Mbak sebutkan itu juga menjadi penyebab alasan kenapa Mbak tuh akhir-akhir ini belum bisa tidur lelap begitu ya Mbak. Dari semua faktor yang Mbak Devina sebutkan dan pola hidup Mbak Devina yang kurang baik, kami di sini mau buat jadwal harian untuk Mbak Devina ya supaya bisa lebih teratur lagi. Untuk minggu pertama, saran dari kami untuk mengurangi minum kopi, terus kurangi makan malam Menjelang jam tidur begitu. dan kurangi berlama-lama di depan laptop atau gadget ya Mbak. Baik, dari beberapa tips yang sudah perawat Hida sampaikan, seperti kurangi minum kopi, kurangi makan sebelum memasuki jam tidur, dan mengurangi berlama-lama di depan layar gadget atau laptop.
Beberapa tips ini bisa Mbak Devina mulai terapkan selama seminggu ke depan. Dan saya juga meminta bantuan dari kakaknya Mbak Devina untuk membantu mengawasi dan mensupport Mbak Devina agar selama Mbak Devina mencoba beberapa tips tadi bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa berdampak untuk Mbak Devina sendiri. Baik, nanti kalau minggu pertama sudah terlaksana, kita evaluasi minggu selanjutnya. Itu ya Mbak, apakah bisa dipengerti? Ya, Mbak. Mana perasaannya? Apakah lebih baik? Ya, Mbak. Jadi saya tahu sekarang faktor-faktor yang bisa membuat saya tidak bisa tidur tiap malam. Baik, untuk sesi konsultasinya sementara sudah ya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oh, ada satu pesan lagi untuk kakaknya Mbak Devina ya. Baik, setelah berbincang-bincang sedikit dengan Mbak Devina dan juga kakaknya Mbak Devina, kami sudah mengerti tentang keluhan yang dirasakan oleh Mbak Devina. Dan tadi kan juga sempat disebutkan oleh perawat hidang beberapa tips yang bisa Mbak Devina coba terapkan untuk 1 minggu ke depan. Dan saya juga meminta tolong untuk kakaknya Mbak Devina untuk membantu selama 1 minggu ke depan untuk mensupport Mbak Devina dan mengawasi agar beberapa tips tadi bisa memberi perubahan kepada Mbak Devina sendiri. Oke, baik Sus. Terima kasih atas sarannya Sus. Kami akan terapkan mulai malam ini ya Sus. Baik, kalau begitu sudah lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Baik, kalau begitu kami akhiri sesi konsultasi kali ini. Baik, kalau begitu, jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti sesi telenursing hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam praktik keperawatan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.